Bismillah. Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat dan sehat tentunya. Oke, kali ini kita akan belajar matematika, di mana hal yang kita pelajari adalah tentang pengukuran. Sudah siap untuk belajar? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita review kembali dan kita terapkan adab sebelum belajar. Yang pertama yaitu niat. Luruskan niat kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mencatat ilmu. Siapkan pensil, pulpen, dan buku kalian untuk mencatat materi-materi penting pada pembelajaran kali ini. Kemudian menyimak guru. Simak videonya sampai habis ya teman-teman, agar kalian lebih paham. Dan yang keempat, bersuci atau berwudu. Teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum berwudu, pause videonya dahulu, kemudian berwudu. Dan yang kelima, berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini apa sih yang akan kita pelajari? Matematika hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat. Sudah siap untuk belajar? Teman-teman, sebelum kita belajar tentang pengukuran, alangkah baiknya kita review kembali macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama yaitu meteran pita. Yang kedua yaitu meteran roll kecil. Yang ketiga yaitu meteran roll besar. Dan yang keempat yaitu penggaris. Mungkin teman-teman lebih sering lihat yang mana nih alat ukur panjangnya? Penggaris, atau meteran pita, atau meteran roll kecil, atau meteran roll besar. Jadi, itu adalah beberapa contoh dari alat ukur panjang ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengukuran panjang menggunakan satuan baku. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ada penggaris. Di sini, coba perhatikan, ada garis panjang yang menunjukkan angka. Di sini, ya, itu berarti garis untuk skala cm teman-teman. Sedangkan garis yang pendek, ini, itu untuk garis untuk skala milimeter. Jadi seperti itu ya untuk penggaris. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh ini ya. Di sini ada pensil teman-teman. Ketika kalian mengukur sebuah benda, itu kalian jangan dari ujung penggarisnya, tapi ukur dari nilai nolnya. Jadi sejajarkan benda tersebut dengan angka nolnya teman-teman. Setelah sejajar, kalian baru lihat ujungnya, sampai mana nih kira-kira. Nah, dari situlah kalian bisa mengetahui besar dari, atau nilai dari, atau panjang dari benda tersebut.
Pada gambar di atas, ujung pensil A berimpit dengan angka 22. Nah, di sini ya, 22. Cuman ada lebih dikit nih teman-teman, yaitu lebih 3 garis pendek. Jadi, panjang pensil A adalah 22 cm 3 mm atau 22,3 cm. Jika dibulatkan menjadi 22 cm. Ustazah harap teman-teman masih ingat ya tentang bagaimana cara membulatkan suatu besaran atau suatu nilai. Ingat di sini ada 3, titik 3 di sini berarti ada 0,3. Jadi 22,3 itu sebenarnya 22 ditambah 0,3 seperti itu. Karena 0,3 itu lebih kecil daripada 0,5 sehingga pembulatannya ke bawah yaitu ke sini, ke 22 ya. Nah, perhatikan contoh berikutnya teman-teman. Di sini juga ada pensil lagi, cuma lebih panjang ya. Kita urutkan pensilnya ya. Dengan nilai 0 kita sejajarkan. Kemudian kita lihat ujungnya sampai mana kira-kira. Nah, ternyata sampai di sini teman-teman ujungnya. Nah, pada gambar di atas, ujung pensil B berimpit dengan angka 26. Nah, ternyata 26 teman-teman. Lebih 8 garis pendek. Jadi, panjang pensil B adalah 26 cm 8 mm atau 26,8 cm. Jika dibulatkan menjadi 27. Jadi, bagaimana cara membulatkan? Ingat, ketika dia lebih 26,8 ini mendekati angka di atasnya, yaitu 27, maka membulatnya ke 27 ya. Ketika di sini lebih rendah, seperti tadi, lebih kecil daripada 0,5, maka membulatannya ke sini. Karena di sini komanya 8 ya, lebih besar daripada 0,5, maka pembulatannya ke bilangan di atasnya yaitu 27. Semoga teman-teman masih ingat ya cara pembulatan dan juga penaksiran ya. Jika teman-teman sudah lupa, mohon untuk dipelajari lagi karena di sini kita untuk materi pembulatan sangat berguna pada materi pengukuran panjang teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara mengukur berat. Namun sebelumnya kita review kembali macam-macam alat ukur berat teman-teman. Di sini ada timbangan berat badan. Kemudian timbangan emas teman-teman atau timbangan perhiasan. Jadi bentuknya itu ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, timbangan digital. Kemudian timbangan buah. Nah, di sini ada timbangan yang seperti ini yang ada jangganya, ada juga timbangan digital yang langsung kelihatan angkanya seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam alat ukur berat yang lainnya teman-teman. Ada yang bentuknya seperti ini, biasanya untuk mengukur berat-berat benda seperti halnya beras ya. Kemudian apa ya, yang sekiranya lebih berat, tapi ini caranya digantungkan dulu teman-teman. Bisa digantungkan di pohon atau yang lainnya. Kemudian yang bawah sini adalah pengait dari bebannya tersebut. Kalau ini jelas untuk beban yang beratnya besar-besar teman-teman. Ya, seperti ini bentuknya. Kalau ini biasanya digunakan ketika kita menimbang benda-benda yang beratnya kecil. Misalnya ukurannya ons seperti itu. Karena di sini timbangnya sebenarnya kecil, teman-teman. Begitu juga dengan yang ini ya, teman-teman. Jadi kalian harus tahu macam-macam alat ukur berat ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran berat menggunakan satuan baku. Nah, teman-teman, ini adalah gambar ketika kita menimbang mangga, teman-teman. Nah, kita kenali dulu ya. Di sini ada apa saja? Nah, di sini teman-teman ada garis yang panjang ini yang berwarna biru merupakan garis untuk skala kilogram, teman-teman. Di sini kan menunjuknya ke 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo seperti itu. Lalu untuk yang garis pendek-pendek ini, teman-teman, itu untuk skala gram, teman-teman. Nah, jarak dua garis ini dengan ini, ya, teman-teman, menunjukkan 100 gram, teman-teman. Ya. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada pembulatan hasil pengukuran berat.
Masih dengan gambar yang sama, yaitu gambar mangga dengan neracanya. Nah, coba bantu Ustadzah melihat berapa sih berat dari mangga ini, teman-teman? Di sini, jarum timbangan menunjukkan 8 garis setelah 0. Jadi ini adalah 0 ya, teman-teman, di sini. Dan di sini ada 8 garis. Berarti berapa ya, teman-teman? Tadi kan Ustadzah bilang, kalau jarak garis pendek itu jarak 2 garis pendek itu 100. Berarti gimana nih? Jadi 8. Karena ada 8 garis ya. 8 kali 100. 100-nya satuannya gram. Jadi 800 gram. Jadi berat mangga adalah 800 gram atau 0,8 kg. Jika dibulatkan menjadi 1 kg, ya. 0,8 itu lebih dekat ke 1 kg. Jadi pembulatannya 1 kg. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, contoh berikutnya untuk pembulatan hasil pengukuran berat adalah di sini coba perhatikan. Jarum ini menunjukkan angka berapa, teman-teman? Jadi kalian itu lihatnya dari ininya dulu, teman-teman. Dia melewati yang biru dulu. Ketika dia melewati yang biru ini adalah angka 1, maka kemudian kalian lihat yang kecil-kecil ini. Berarti timbangannya menunjukkan 1 kg lebih 6 garis ya. Karena kita hitung di sini ada 6 garis yang kecil. Jadi 6 kali 100 gram. 600 gram. Baru kemudian kita tambahkan, teman-teman. Kan kita sudah tahu nih kalau ini 1 kilo. Jadi berat jeruk adalah 1 kg 600 gram atau 1,6 kg. Jika dibulatkan menjadi 2 kg. Seperti itu dia, teman-teman. Semoga kalian paham. Teman-teman, agar lebih paham tentang materi pengukuran, alangkah baiknya kita kerjakan latihan yang ada di buku paket. Di sini Ustadzah ingin memberikan latihan kepada kalian. Ayo kerjakan latihan 3.1 halaman 79, 3.2 halaman 81, 3.3 halaman 82, 3.4 halaman 84 nomor 1 sampai 5 saja. Dan latihan 3.5 halaman 86 nomor 1 sampai 5 saja. Untuk latihan 3.1 sampai 3.3 itu semuanya ya, teman-teman, yang dikerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan dilihat dari banyak soalnya. Sebisanya kalian, teman-teman. Kalian bisanya segitu nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa, tanya kepada Ustadzah. Ustadzah siap membimbing teman-teman. Oke? Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.